Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Rahmawati dan teman saya Novin Fiorista Raharwin. Di sini kita akan mendiskusikan tentang studi kasus pemecahan masalah kewajiban hutang jangka pendek dari kasus PT Sandang Jaya. Jadi, PT Sandang Jaya adalah sebuah perusahaan retail kecil di Bandung yang sedang mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan mereka yang berdampak pada kewajiban jangka pendek. Ada 5 pertanyaan yang akan kita diskusikan atau kita jawab dalam video ini. Yang pertama yaitu bagaimana perusahaan Sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif. Ada beberapa tips untuk mengelola persediaan secara efektif agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Yang pertama yaitu susun perencanaan. Sebelum memulai bisnis, satu hal yang perlu diketahui adalah penyusunan perencanaan. Mulai dari konsep hingga strategi, salah satunya adalah bagaimana mengelola manajemen persediaan. Seringkali ditemukan dalam bisnis bahwa jumlah produk yang dikirimkan ke gudang ternyata berlebih. Akhirnya, karena strategi promosi kurang gencar, produksi menjadi dead stock, dampaknya produk dijual murah. Maka dari itu, hal-hal seperti ini di atas perlu dihindarkan. Dikelola dengan baik dan efektif. Jika hal tersebut dilakukan, persediaan produk tidak lagi berlebihan atau bahkan kurang. Yang kedua, ketahui sistem persediaan. Banyak pebisnis yang menganggap tak perlu detail dalam mengelola persediaan, padahal jika hal tersebut diabaikan akan berdampak buruk pada perusahaan. Oleh karena itu, pebisnis perlu mengecek secara berkala. Yang ketiga, membuat SOP yang matang. Jika bisnis bergerak ke arah yang lebih besar, maka menyiapkan orang terbaik untuk menjalankan bisnis mereka. Maka dari itu, perlu membuat SOP yang baik dan detail. Hadirnya SOP, maka persediaan produk semestinya aman. Tidak ada lagi stok produk kosong atau berlebihan. Begitu pula dengan pencatatan produk. Dari harga, ukuran, hingga jenis perlu dicatat dengan rapi. Hal ini untuk menghindari penumpukan produk. Yang keempat, jadwal persediaan. Dengan mematuhi SOP yang ketat dan juga rapi, semestinya persediaan produk pun menjadi lebih aman. Maka dari itu, untuk mengecek aman atau tidak, buatlah jadwal. Jika jadwal dilaksanakan secara teratur, SOP berjalan lancar, bisnis akan lebih berkembang sehingga akan berdampak pula pada peningkatan penjualan. Yang terakhir yaitu rincian anggaran. Tidak bisa dimungkiri bahwa anggaran menjadi hal krusial dalam bisnis. Tidak hanya melakukan strategi pemasaran, melainkan juga mengelola manajemen persediaan. Buatlah catatan dari pemasukan hingga pengeluaran. Selain itu, diketahui banyak hal-hal atau biaya-biaya yang tak terduga. Hal ini untuk mengantisipasi biaya yang semestinya dapat dialihkan ke biaya lain. Demikian beberapa tips atau cara yang dapat digunakan PT Sandang agar dapat mengelola persediaan dengan efektif. Pertanyaan yang kedua, apa strategi yang dapat digunakan perusahaan Sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi atau mengatasi masalah ini. Yang pertama, perbaiki peramalan permintaan. Salah satu langkah pertama adalah memperbaiki peramalan permintaan. Gunakan data historis, tren pasar, dan analisis pelanggan untuk menghasilkan peramalan yang lebih akurat. Menggunakan perangkat lunak manajemen persediaan yang canggih juga dapat membantu dalam peramalan yang lebih baik. Yang kedua ada promosi dan diskon. Jika mungkin, pertimbangkan untuk melakukan promosi atau memberikan diskon pada produk yang berpotensi menjadi dead stock. Ini dapat membantu meningkatkan penjualan dan mengurangi kerugian. Kebijakan pengambilan yang fleksibel. Memiliki kebijakan pengambilan yang fleksibel dan jelas dapat memberikan rasa percaya diri kepada pelanggan yang mungkin ragu untuk membeli produk. Ini juga dapat membantu mengurangi akumulasinya karena pelanggan tahu bahwa mereka dapat mengembalikan barang jika tidak puas. Yang ketiga, penjualan grosir. Menawarkan barang-barang sebagai paket grosir atau kepada pengecer dapat membantu membersihkan persediaan yang tidak bergerak. Ini dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan mengurangi jumlah dead stock. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas supaya perputaran uang tidak macet? Cara yang pertama yaitu menganalisis permintaan, melakukan analisis pasar untuk memahami tren dan permintaan pelanggan. Yang kedua, kolaborasi dengan pemasok. Memperkuat hubungan agar mempercepat waktu pengiriman sehingga mengurangi waktu tunggu agar persediaan bisa diputar lebih cepat. Selanjutnya, strategi penjualan dan promosi. Strategi yang cerdas untuk meningkatkan penjualan dan mempercepat perputaran persediaan.
Yang selanjutnya, bisnis berbasis teknologi menjual barang melalui platform digital seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain, dan melakukan promosi digital seperti live streaming di platform tersebut. Pertanyaan keempat, apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Sandang juga mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya kepada supplier? Yang pertama, menggunakan sistem manajemen pemasaran, yaitu melacak persediaan barang secara otomatis. Yang kedua ada barcode, yaitu menggunakan barcode memungkinkan identifikasi dan pelacaan barang secara akurat dan juga efisien. Sistem ini dapat membantu dalam mengelola persediaan, pelacakan stok dalam pengelolaan persediaan. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Ada beberapa cara untuk meminimalkan risiko-risiko bisnis, yaitu 1. Melakukan riset atau mengenali sumber risiko bisnis. Cara meminimalkan risiko-risiko bisnis adalah melakukan riset untuk mengenali sumber risiko bisnis dengan melakukan riset. Perlu melakukan penelusuran yang mendalam tentang apa saja hal yang dapat membuat bisnis kalap atau gagal. Riset ini juga dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti membaca buku, terjun lapangan, atau bertanya langsung pada ahlinya. Yang kedua, membuat perencanaan yang matang dan selektif dalam memilih produk. Wajib dipahami bahwa dalam membuka bisnis tidak boleh asal buka atau modalnya saja, karena harus ada perencanaan yang matang terkait bisnis yang akan dijalankan. Perencanaan bisnis ini mencakup riset pasar, ketersediaan bahan baku, modal, hingga kemungkinan risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya, cara meminimalkan risiko bisnis adalah selektif memilih produk yang akan dipasarkan sehingga akan terhindar dari kerugian karena produk yang tidak laku. Yang ketiga, lihat permintaan pasar. Cara untuk meminimalkan risiko dalam bisnis adalah dengan melihat permintaan pasar atau market. Perlu cermati sebesar apakah permintaan pasar terhadap bisnis, di mana semakin besar permintaan pasar, maka akan semakin kecil risiko yang akan ditanggung. Pasalnya, jika permintaan pasar yang besar, maka perusahaan akan memiliki peluang atau kesempatan untuk menggerakkan roda usaha dan juga memperoleh profit. Sebaliknya, jika pasar sedikit atau kecil, maka perusahaan akan kesulitan untuk bisa memperkecil resiko karena kecilnya peluang ada untuk membuat bisnis menjadi berjangka panjang. Yang keempat, sebaiknya jangan terburu-buru mengambil keputusan bisnis. Dalam mengambil keputusan bisnis, sebaiknya tidak terlalu berburu-buru. Namun coba pikirkan baik-baik apa keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi. Buatlah daftar risiko secara umum terlebih dahulu tentang keputusan yang ingin dibuat. Kemudian setelah didaftarkan semuanya, maka bisa dibandingkan keputusan perlu dilakukan atau tidak. Terlebih jika akan mengambil sebuah keputusan yang besar, tentu saja perlu membuat daftar yang lebih rinci lagi, serta faktor risiko apa saja yang mungkin timbul. Dengan membanding-bandingkan keuntungan dan kerugiannya, maka sudah melakukan langkah yang tepat dalam cara meminimalkan risiko bisnis tersebut. Yang kelima, ada rutin melakukan evaluasi. Langkah selanjutnya untuk meminimalkan risiko-risiko bisnis adalah dengan secara rutin melakukan evaluasi bisnis, termasuk melakukan audit apakah bisnis sudah sesuai dengan yang direncanakan, semakin berkembang atau justru malah mengalami kemunduran. Evaluasi semacam ini sangat penting untuk mengetahui apa saja kesalahan dalam bisnis untuk kemudian dicarikan solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selain itu, sebagai seorang pengusaha atau pebisnis pun dituntut untuk memiliki pemikiran yang kreatif dalam mendatangkan ide-ide segar yang bisa diterapkan untuk lebih membuat bisnis semakin berkembang. Berikut diskusi atau jawaban dari pertanyaan tugas akuntansi 2 yang dapat kami jelaskan. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.